Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya kita dapat bermajlis, duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk berkumpul menghadiri majlis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, satu upaya, satu usaha untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke surga, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Para jamaah, ikhwan dan akhwat, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tidak henti-henti. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini begitu banyak. Salah satunya nikmat yang sekarang sedang kita dapatkan, mendengarkan kalamullah dan mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis yang kita hadiri. Dan semua ulama sepakat itu nikmat sangat luar biasa. Kalau kita bermajlis, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mendengarkan ilmu, dan sudah terlalu banyak ayat Al-Quran yang disampaikan oleh para da'i, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diterangkan oleh para ustadz-ustadz kita. Begitu utamanya menghadiri majlis ta'lim. Kalau kita sebutkan satu persatu, sungguh kita akan menemukan betapa kuatnya dan betapa besarnya keutamaan yang didapatkan menghadiri majelis ta'lim. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan dalil untuk wajibnya belajar, dalil untuk menunjukkan tentang harusnya kita menuntut ilmu, itu mulai dari ayat yang pertama dalam Al-Quran sampai ayat yang terakhir. Mulai dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai wahyunya kepada Nabi dengan firman-Nya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Dari awal sampai akhir harus memang kita pelajari dan harus kita kaji. Jadi ikhwan para jamaah, bisa dikatakan semua isi Al-Quran itu adalah sebagai dalil wajibnya kita belajar dan wajibnya kita menuntut ilmu. Karena kalau Allah berfirman dengan satu ayat atau bahkan satu huruf, maksudnya supaya diketahui, supaya dipelajari. Karena kalau Allah berfirman dengan satu ayat dan satu kalimat, itu tugas kita baca, pelajari apa maknanya, lalu kita ketahui apa yang terkandung dalam ayat tersebut, lalu kita amalkan. Dan kita tidak akan pernah bisa beramal terhadap ayat tersebut kecuali harus mempelajarinya. Jadi kita tidak lepas lisan kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat yang sangat besar. Dalam hati kita ini
ada pengagungan kepada Allah, disertai dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang Islam lepas dari itu, jauh dari majelis-majelis taklim. Ya. Dan ikhwan para jamaah, mungkin harus betul-betul kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Jangan sampai belajar ilmu agama, aktivitas menghadiri majelis ta'lim, kegiatan dalam menghadiri majelis-majelis ilmu itu dianggap sebuah sampingan. Ini cara pandang ini harus ditinggalkan. Jangan sampai kita memandang kegiatan duduk di majelis ta'lim, menghadiri kajian-kajian ilmu itu kegiatan sampingan. Namanya sampingan kalau sampat. Ndak sampat, ndak apa-apa. Mun sampat, mun daan sampat ndak masalah. Mun bisa, mun daan bisa pun ndak masalah. Ndak. Duduk di majelis ta'lim itu, menuntut ilmu agama itu kegiatan pokok kita dalam hidup dan kehidupan kita ini. Justru yang di luar itu, kegiatan bekerja, mencari nafkah, mencari penghidupan, kecukupan untuk kita sehari-hari itu sampingan. Kegiatan pokok kita beribadah kepada Allah. Karena itulah pokok kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena untuk itu, pokoknya untuk itu hidup, untuk ibadah. Dan salah satu ibadah yang paling besar adalah belajar ilmu syar'i, menghadiri majelis-majelis ta'lim. Jadi jadwal kita ini sehari-hari harus menjadi pokok yang tercatat, yang tertulis, menghadiri majelis ta'lim. Walaupun tidak harus setiap hari. Ada kesempatan kita datang. Dan itu nanti kelihatan. Kita jadikan menuntut ilmu itu sebagai pokok ataupun sampingan, nanti kelihatan. Kalau misalnya ada kajian yang rutin kita hadiri, lalu tiba-tiba ada kawan yang ngajak, ayo kita main futsal, ayo kita jalan-jalan malam itu, ayo kita santai-santai malam itu, umpamanya. Ya, nah disitulah nanti kelihatan kita jadikan menghadiri majelis taklim sebagai pokok ataupun sebagai sampingan. Kalau kita jadikan dia sebagai utama kegiatan kita dalam satu hari itu, maaf, lain kali. Ya, boleh tapi lagak kajian. Boleh, tapi esok tidak ada kajian. Tapi kalau sudah, oke lah. Ya esok Ustadz pun ada, minggu depan pun insya Allah hadir, dan minggu depan pun masih bisa. Nah itu cara pandang kita sudah menganggap majelis taklim itu seperti kegiatan sampingan. Rugi, ikhwan para jamaah, rugi. Kalau cara berpikir kita menjadikan itu sebagai sampingan kehidupan kita. Tapi duduk di majelis ta'lim, nikmat dari Allah, ibadah yang sangat agung dan kegiatan pokok dalam hidup dan kehidupan kita. Kita ini kadang-kadang tidak bisa melakukan sesuatu karena cara pandang kita itu salah. Contohnya adalah ibadah haji ataupun umrah. Banyak orang ditanya, kenapa tidak umrah? Tidak sempat, belum ada duit, belum ada biaya, belum ada dana. Ya, kenapa dia mengatakan demikian? Sebagian besar karena dia tidak jadikan ibadah itu sebagai pokok untuk kebutuhan dia. Kebutuhan yang lain masih banyak. Emang ibadah itu bukan kebutuhan, bukan keperluan. Kalau dia dijadikan sebuah sampingan dari kegiatan, itulah yang terjadi. Bisa disampingkan, bisa ditunda, bisa juga bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Apalagi ikhwan para jamaah menuntut ilmu syar'i. Jadi harus betul-betul kita kokoh dalam hal ini dan jadikan dia sebagai kegiatan pokok dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, apalagi kita di zaman sekarang. Kaum muslimin, orang-orang Islam itu kalau tidak dikatakan padam, hampir padam semangatnya belajar ilmu agama. Ya, yang sudah ngaji pun udah mulai pudar. Yang sudah istiqomah pun tidak maksimal. Yang coba untuk maksimal pun
ndak juga kadang-kadang bersungguh-sungguh, dan kadang-kadang yang bersungguh-sungguh pun cuma sebentar. Apalagi awamnya, apalagi yang ndak kenal sama sekali dengan ilmu, ya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan sebagian orang ndak peduli dengan Islamnya, apalagi yang begitu. Ya, jadi bisa dikatakan hampir padam, ataupun bahkan padam sama sekali. Walaupun coba kita lihat dalam majelis-majelis perayaan memang ramai. Majelis-majelis perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, ataupun perayaan yang lain, ramai memang kita dapatkan. Berbondong-bondong satu kampung penuh masjid. Ya enggak? Bahkan panitia harus buat tenda karena enggak mampu menampung jamaah. Tapi itulah realita, ikhwan para jamaah. Kehidupan muslim ketika dia berkaitan dengan ilmu masih dikaitkan dengan hiburan. Masih dikaitkan dengan hiburan. Karena yang ceramah ini menggelikkan hati, nyukekan hati, dan sebagai bentuk hiburan. Jadi nonton ilmu hiburan untuk dia. Kenapa? Dia seperti menonton pelawak. Suke. Sehingga nanti kesannya dia pulang ke rumah, apa? Bagus ustadznya. Ngapain dek? Ngeliek. Tawak tolen kami dari awal sampai akhir. Suke. Hiburan. Ya. Walaupun dia hadir, tapi tujuannya untuk galik tadi, untuk suke-suke. Para ikhwan, para jamaah, bukan lagi pandangannya supaya dia bertambah ilmu. Kalau itu tujuannya, supaya bertambah ilmu, faham Al-Quran dan Sunnah, faham terhadap ilmu agama, majelis-majelis ta'lim rutin yang diadakan mereka tidak hadir. Kenapa? Ustadznya tidak terkenal, ustadznya tidak pandai melawak, ustadznya tidak lucu, ustadznya tidak terkenal, ya, dan penyampaiannya ngantuk. Lalu mereka pun tidak peduli. Itulah yang terjadi. Dari ikhwan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita ulangi, bersungguh-sungguh dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri majelis taklim itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Belajar ilmu agama semua kita tahu hukumnya wajib. Dalilnya banyak dari Al-Quran dan Sunnah tentang wajibnya belajar ilmu syar'i, banyak sekali. Ya, kalau seandainya seseorang tidak belajar ilmu agama, itu membahayakan hidup dan kehidupannya, bahaya dunia, bahaya akhirat. Dan kita tidak mau jatuh dalam bahaya tersebut, bahaya dunia ataupun bahaya akhirat. Apa bahaya dunianya? Pertama, sesat. Orang kalau tidak belajar ilmu agama, kemungkinan besar pasti sesat. Karena orang tidak belajar ilmu agama itu tidak peduli dia dengan Islamnya, dengan agamanya, mana yang halal, mana yang haram, mana akidah yang lurus, mana yang tidak jelas. Ya, dia tidak faham itu, dan kemungkinan besar dia akan sesat karena dia harus beramal, dia harus berakidah. Sekarang amalan apa yang akan dia lakukan kalau dia tidak punya ilmu? Padahal dia harus beramal. Kalau dia tidak beramal, salah. Kalau dia beramal keliru, juga salah. Yang betul beramal dengan benar. Jadi kalau dia tidak belajar ilmu agama, konsekuensinya pertama pasti sesat. Sebagaimana Allah sesatkan orang-orang Nasrani di akhir dari surah Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan kelompok yang dhalin, kata ulama tafsir, yang mereka itu orang-orang Nasrani. Mereka disesatkan karena mereka beramal tapi mereka tidak punya ilmu. Antum bacalah kitab-kitab ulama tentang orang-orang Nasrani. Al-Imam Ibn Taimiyah punya kitab membantah mereka. Al-Imam Ibn Qayyim muridnya juga membahas tentang kesesatan orang-orang Nasrani dan penyimpangan-penyimpangan mereka. Itu rata-rata yang beliau sebutkan sebabnya adalah beramal tapi tidak punya ilmu, tidak faham tentang Natalan, itu tidak ada dalam Injil. Tentang salib, itu tidak ada dalam Injil. Tentang pohon Natal, itu juga tidak ada dalam Injil. Tentang berhala patung yang mereka sembah, yang mereka katakan itulah Yesus, itu juga tidak ada dalam Injil. Ya, jadi bid'ahnya banyak.
ngade-ngadenya banyak, termasuk salib. Salib itu semua mereka tahu Tuhannya mati di situ. Tapi malah salib dijadikan simbol agama mereka. Didewa-dewakan, jadikan kungkung, jadikan baju berukir. Ya, sesuatu yang harus ada di gereja-gereja mereka. Padahal kalau seandainya mereka harus mengamalkan Injil, tidaklah mereka ketemu salib, tapi kecuali harus dihancurkan. Karena gara-gara salib lah Tuhan kami mati. Seharusnya demikian. Kalau ketemu kungkung salib, kalung salib, harus dihancurkan. Karena itulah tempat Tuhannya mati. Tapi tidak, mereka malah sebaliknya. Karena mereka beramal tanpa ilmu, makanya Allah sesatkan mereka. Jadi ikhwan para jamaah, orang tidak belajar ilmu agama pasti sesat. Yang mengatakan sesat itu Allah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 15. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jelas petunjuk dari Nabi, jelas apa yang diamalkan oleh para sahabat. Contohnya ajalah, tanya kepada mereka, ya pernah enggak Nabi itu merayakan maulid Nabi? Pasti mereka jawab, enggak pernah. Sahabat, enggak pernah. Jelas itu, sepakat. Jelas sekali ilmu itu, pengetahuan itu jelas. Nabi enggak pernah merayakan, para sahabat tidak pernah merayakan, murid-murid mereka juga tidak pernah merayakan, sampai imam yang 4 pun juga tidak pernah merayakan. Tanyakan dengan mereka yang merayakan. Ya, apa jawabannya? Tidak pernah merayakan. Itu ilmu namanya, pengetahuan. Sudah jelas. Tapi kenapa masih didewa-dewakan dan dirayakan? Judulnya pengajian akbar, tapi isinya joget-joget. Ini kan musibah, ikhwan para jamaah. Pengajian akbar, tabligh akbar, perayaan akbar, tapi isinya lagu India, joget-joget di pentas. Laki-laki perempuan. Itu kan namanya pengajian akbar. Itu maksiat akbar namanya. Maksiat besar. Tapi dipoles kayak seperti ibadah. Atas dasar pengakuan cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang terjadi. Udah jelas kan? Dari Nabi sudah jelas, dari sahabat sudah jelas, tapi mereka berpaling. Lebih mendahulukan apa? Lebih mendahulukan fulan, fulan dan fulan. Ya, bahkan kemarin anak lihat video, ada seorang habib mengatakan yang pertama sekali merayakan kelahiran Allah, yang pertama sekali mengucapkan hari lahir Allah. Bayangkan tuh, berani sekali dia. Ya, dia ngomong itu bukan tidak punya dalil, ada dalilnya. Dalam surah Maryam ayat yang ke-15, ketika Allah bicara tentang Nabi Yahya, salamun alaika, keselamatan atasmu wahai Yahya, apa? Yauma abulita, hari di mana engkau dilahirkan. Keselamatan untukmu wahai Yahya pada hari engkau dilahirkan. Antum baca ayat itu sampai akhir. Setelah itu apa kalimatnya? Yauma yamut. Selamat juga hari di mana engkau diwafatkan. Berarti kalau merayakan maulid Nabi itu adalah ada dalilnya, hari matinya pun juga harus dirayakan. Karena dua-duanya ada di situ. Hari lahir, hari mati. Dan dua-duanya diucapkan selamat. Nah, tapi tidak ada mereka merayakan. Kita rayakan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musibah besar. Tidak mau dia. Ya, nah, itulah dalil katanya. Yang merayakan dan mengucapkan selamat kelahiran yang pertama sekali Allah dalam Al-Quran. Tidak ada ahli tafsir memahami demikian para ikhwan, para jamaah. Termasuk para sahabat tidak ada. Apa sahabat tidak faham ayat itu? Apa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya juga tidak tahu tentang ayat itu? Ya, lalu mereka ketinggalan. Ikhwan para jamaah, apa yang terjadi? Kalau sudah jelas masih berpaling, nuwallihi ma tawalla, dia akan sesat di mana tempat dia tersesat.
Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dia akan dicampakkan ke neraka jahanam dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Kalimatnya jelas, dia tersesat di mana tempat dia tersesat karena dia tidak belajar dan menuntut ilmu. Ya, padahal dia muslim harus beramal, harus berakidah. Kalau tidak punya ilmu, akidah apa yang dia yakini, amalan apa yang dia amalkan, sesat. Konsekuensinya sesat. Ikhwan para jamaah, itu bahaya. Bahaya di dunia. Belum lagi bahaya dunia yang lainnya. Tidak belajar ilmu agama, tidak faham ilmu agama. Ini karakter orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Terhadap perkara dunia mereka faham, tahu betul. Tapi terhadap akhirat mereka tidak tahu dan mereka lalai. Dalam urusan dunia, Masya Allah, sudah ditanya, kenapa ahlinya dia dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, tidak ada yang tertinggal. Tanyakan ke dia, semua tahu, tidak ada yang tidak dia tahu. Faham betul urusan dunia. Tapi urusan akhirat, wahum ghafilun, kata Allah, mereka lalai, tidak tahu, tidak faham. Ini karakter orang kafir zaman dahulu. Dan jangan sampai karakter ini menjangkiti kita. Ya, ahli di bidang dunia tapi tidak faham dia terhadap agamanya seorang. Ikhwan para jamaah, ini bahaya besar. Apalagi kalau seandainya dia tidak punya ilmu, berani berfatwa, itu merusak orang dan membahayakan jiwa orang. Bahkan kan kasus dulu yang ada di Suriah, kenapa banyak terjadi pertumpahan darah, pemberontakan itu terjadi karena fatwa dari orang-orang yang punya kepentingan dan dia tidak punya ilmu. Ayo kita berontak. Akhirnya apa yang terjadi? Menang tidak, ambil kekuasaan tidak, darah banyak tertumpah. Itu kan awalnya apa? Fatwa yang tidak berdasarkan ilmu. Dulu di zaman sahabat pernah terjadi. Kan dikisahkan tuh dalam kitab-kitab fikih. Tentang apa? Tentang sekelompok sahabat yang melakukan safar. Lalu tiba-tiba salah seorang di antara mereka kepalanya kena batu, berdarah, luka. Malamnya dia junub, mimpi basah, bahasa kita. Lalu dia mengatakan kepada kawannya, aku mimpi basah, kepalaku kena batu, berdarah. Kira-kira ada tidak keringanan untukku? Kata kawan-kawannya, kau bisa mandi? Bisa. Kalau kau bisa mandi, berarti kau tidak punya keringanan. Kenapa? Karena kau masih bisa mandi. Bisa saya mandi. Mandi dia. Nakak mandi, mati. Mati dia. Nakak mandi. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Marah besar Rasulullah. Qataluhu. Mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah. Dan Allah akan membunuh mereka. Kenapa mereka itu tidak bertanya kepada yang faham? Kalau mereka tidak tahu akibat dari fatwa yang salah membahayakan orang lain. Ikhwan para jamaah, baik dia berfatwa ataupun tidak, kalau tidak punya ilmu, lalu dia pun menyimpang untuk dirinya, apalagi kalau dia sudah berfatwa tanpa ilmu, menyesatkan orang lain dan juga bisa membahayakan orang. Itu di dunia. Di akhirat lebih parah lagi. Apa bahayanya di akhirat? Jahannam. Yang bilang siapa? Allah dalam Al-Quran. Orang tidak belajar ilmu agama itu ancamannya tidak tanggung-tanggung. Neraka Jahannam. Baca tadi ayat yang kita sebutkan, An-Nisa 115. Ya, setelah dia sesat di dunia, apa kata Allah? Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami campakkan dia ke neraka Jahannam dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Tambah lagi dalam surah Al-A'raf 179, walaqad dzara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhi neraka Jahannam. Kalimatnya kan jelas tuh. Kami penuhi neraka Jahannam dari kalangan jin dan juga dengan kalangan manusia. Kita masuk mana? Kita jin ke manusia? Yang jelas kita disebutkan jenisnya di situ oleh Allah. Na'udzubillah. Kalau kita termasuk
berlindung kepada Allah. Ternyata neraka jahanam isunya itu. Kami penuhi neraka jahanam dengan dua kelompok itu. Manusia, jin. Jin, manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini yang paling jelas. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Punya akal, punya hati, tapi tidak mau faham, tidak mau belajar. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, tidak mau dengar ceramah, kajian, ilmu, tidak mau dengar. Yang lebih parah lagi Allah sebutkan, hum kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, karena mereka lalai, tidak belajar, tidak menyimak, tidak mempelajari, apalagi tidak mengamalkan. Lalai, mereka seperti binatang ternak. Ya, kalau bahasa kita binatang. Kalau kita disebut binatang, marah tidak kita? Bukan marah lagi, ngamuk. Ya, bisa-bisa dicekeknya, dibunuhnya orangnya kalau sebut binatang. Tapi Allah bilang orang yang demikian mereka itu seperti binatang. Ya, Allah tegaskan dalam Al-Quran itu. Ya, ancamannya tidak tanggung-tanggung, jahanam. Ikhwan para jamaah. Dan dalam surah Al-Muluk ayat yang ke-10 Allah sebutkan mereka dicampakkan dalam neraka sa'ir. Bagaimana ayatnya? Lau kunna nasma'u au na'qilu. Kira-kira berbekas enggak ilmu yang selama ini saya pelajari? Yang terpenting kira-kira berkah atau enggak? Nah, itu yang harus kita terus tanyakan dalam jiwa kita masing-masing. Kalau kita udah ngaji, udah belajar, udah tahu sunnah, bahkan kita hadir di majelis-majelis kajian rutin, bahas kitab, nah, kira-kira berkah enggak ilmu yang saya dapatkan? Yang mondok, yang enggak mondok, yang ikut di majelis ta'lim ataupun secara khusus takhusus bersama guru. Ya. Dan ana yakin ya antum sudah banyak menyelesaikan kitab bersama ustaz, ya enggak? Ya. Kitab tauhid laka. Iya. Kitab fikih laka juga. Kitab akidah sebagian selesai. Betul? Betul? Insyaallah. Ya, tidak ada yang jawab karena tawadu. Ya, karena tawadu insyaallah. Anda yakin tuh tawadu. Ya. Nah, harus introspeksi. Kira-kira ilmu yang saya dapatkan ini berkah atau tidak? Nah, kita ingin lihat, ikhwan para jamaah, tanda-tanda ilmu itu berkah. Berarti kita harus lihat ke dalam, saya dan diri kita semua. Tidak hanya antum, saya, ana pribadi harus juga melihat. Ya. Ini kira-kira ilmu ini yang dipelajari, yang dihafal, yang dikaji berkah ataupun tidak. Dan kita ambil beberapa penjelasan ulama sebagian di beberapa kitab-kitab mereka dan kita kumpulkan. Apa tanda ilmu itu berkah selama ini yang kita pelajari? Yang pertama adalah kalau ilmu yang kita pelajari itu semakin membuat kita ikhlas dan semakin kita faham dengan sunnah, beramal dan berakidah dengan itu. Karena memang ilmu tujuannya untuk itu, agar kalau kita beramal ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, ahsan amal, amalnya ahsan. Ahsanu amala. Ahsan amala itu kata ulama ikhlas dan mutaba'ah. Kalau dia beramal, dua-duanya ada. Kita belajar tujuannya untuk itu. Jadi jangan sampai nanti makin belajar makin riya, makin belajar makin sum'ah, makin belajar makin pengen dipuji dan disanjung. Enggak, kita belajar untuk coba mengikhlaskan diri kita. Betul-betul khusyuk, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah.
Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, kata beliau, hakikat ilmu yang berkah itu bukan karena dia banyak hafalan, bukan karena dia banyak kitab, bukan karena dia banyak riwayat-riwayat yang dia riwayatkan, tapi hakikat ilmu yang berkah itu, yang betul-betul bermanfaat, kalau dia beramal sesuai sunnah. Makin belajar makin arahnya ke sunnah, ya, makin dia belajar makin arahnya ke sunnah. Walaupun mungkin kitabnya sedikit, mungkin dia ndaan mondok, tapi semakin dia kajian, semakin belajar, arah ke sunnah itu semakin dekat dengan air mata, air sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau seandainya seseorang makin jauh dari sunnah, makin belajar, makin kuliah S1, S2, S3, dapat titel doktor, profesor, tapi makin jauh dari sunnah, bid'ahnya semakin banyak. Itu ilmu tidak beres, ilmunya tidak berkah. Dia tidak kira-kira, ya, yang seperti itu. Makin dia belajar, makin dia dapat kedudukan, makin dapat titel doktor, profesor, S3, kalau ada S7 mungkin dah diambil juga, ya. Tapi sesat, jauh dari sunnah, makin jauh dari sunnah. Itu tanda tidak berkahnya ilmu. Ikhwan para jamaah, walaupun mungkin hafalannya banyak, hafal hadisnya banyak, mungkin juga dia juga hafal Quran, tapi kalau makin jauh dari sunnah, itulah musibah. Kita belajar ilmu syar'i supaya kita semakin dekat dengan sunnah dan semakin ikhlas. Para ikhwan para jamaah, itu tanda ilmu berkah. Yang kedua apa? Semakin takut kepada Allah. Jadi kita belajar ilmu syar'i itu, belajar ilmu agama, supaya dalam hati kita ini makin besar rasa takut. Itu yang harus betul-betul kita perjuangkan. Dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut kepada Allah itu adalah para alim, para ulama. Jadi karakter alim yang sesungguhnya punya apa? Khasyah kepada Allah, takut. Sudah bisa? Belum? Ya, punya rasa takut. Dan itu yang terus kita pupuk, ikhwan para jamaah. Ya, walaupun mungkin harus banyak perjuangan, sulit. Karena untuk menanamkan rasa takut ini, kadang-kadang kita ini di hadapan kawan-kawan tidak berani kita berbuat. Tapi kalau sudah di belakang, tidak ada yang lihat, apalagi seorang dalam kamar, disitulah akan kelihatan karakter aslinya seperti apa. Dia takut kepada Allah ataupun tidak. Itu yang harus kita perjuangkan, ya, supaya kita ini makin takut, makin takut. Dan orang yang takut kepada Allah, itulah hakikatnya alim. Dan itu yang ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Haqiqatul ilmi laisa an kasratil hadis. Hakikat ilmu itu bukan karena dia memperbanyak ilmu hadis. Haqiqatul ilmi an kasratil khasyah. Kalau dia memperbanyak rasa takut, dialah alim ulama. Orang yang betul-betul alim. Ya. Jadi ilmu itu berkah kalau dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya. Dan kita koreksi dari kita masing-masing. Takut kalau kita makan riba, takut zalim dengan orang, takut mata ini memandang sesuatu yang haram, takut lisan ini kalau ngomongkan orang masuk dalam perbuatan ribah dan seterusnya. Takut jatuh dalam perbuatan syirik. Jangan seperti sebagian orang, tidak khawatir jatuh dalam perbuatan syirik. Kami datang ke kuburan bukan nak minta dengan ahli kubur. Kami tetap minta kepada Allah. Ahli kubur ini hanya sebagai wasilah. Jangan coba-coba dianggap kami syirik. Ya, nyaman aja kau nyebut kami ahli kubur, penyembah kubur. Ya, marah dia kan. Ya, seharusnya harus hati-hati. Itu buah dari rasa takut, kehati-hatian dia. Ikhwan para jamaah, itu yang kita usahakan untuk kita tanamkan. Apalagi ikhwan para jamaah, tanda ilmu berkah itu, kalau ilmu itu semakin mendorong kita untuk beramal,
dan semakin mendorong kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, nah, kita lihat ilmu yang kita pelajari selama ini. Karena sebagian kadang-kadang ngeluh, makin dia belajar makin malas ibadah. Salat malam dan suhage, puasa sunnah dan lalu dikerjakan. Ya, untung yang wajib dia kerjakan. Tapi anehnya bikin dia makin lama, makin tidak semangat. Ya. Bahkan kadang-kadang kelalaiannya semakin banyak. Ya, kelalaiannya semakin banyak. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi. Dan itu problema kita. Dulu katanya sebelum saya ngaji, belum tahu tentang manhaj salaf, saya rajin puasa Senin. Saya rajin sholat duha ataupun sholat malam. Tiba-tiba dah ngaji hilang. Itu kan problem. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Ikhwan para jamaah, intinya karena syaitan berusaha untuk merampok nilai kesolehan dalam hati kita. Karena itu para ulama mengatakan syaitan itu karakternya dia seperti perampok. Dan perampok itu biasanya mengintai rumah-rumah yang di situ ada benda-benda berharga. Karena tidak mungkin dia mengintai rumah-rumah yang di situ reot, tidak ada apa-apa, apalagi cuma tempayan pecah. Tidak mungkin. Yang diintainya di situ ada barang-barang berharga. Begitulah dia syaitan. Dia mengintai hati-hati yang di situ ada nilai kesolehan dan keimanan. Itu yang terus diintai. Makanya godaannya banyak. Dari syak. Baik, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah mudah-mudahan pada isya bisa kita tambahkan ya sedikit insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.